Here, I will start with definition complaint letter of wrong goods. Complaint letter of wrong goods is a letter used to declare complaint of goods that are not in accordance with the order when shipping. Usually, related will ask for responsibility, such as compensation for money or the same goods. Surat yang digunakan untuk menyatakan keluhan barang yang tidak sesuai dengan pesanan saat pengiriman. Biasanya, terkait akan meminta tanggung jawab seperti kompensasi uang atau diganti dengan barang yang sama sesuai dengan permintaan sebelumnya. Surat ini biasanya dibuat sebagai wujud ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan apa yang kita terima. Next, the contents of complaint of wrong goods. Isi dari surat komplain barang yang salah ini dapat dibagi menjadi 3 paragraf atau lebih, bahkan bisa jadi 2 paragraf, jika surat itu lebih pendek. Isi surat juga harus formal, jangan menggunakan bahasa yang menyinggung, karena bisa jadi penjual tidak akan merespon surat kita dengan cepat. First opening paragraph. It usually start with say thank you and the purpose of writing the letter. It can also be directly to the purpose of writing a letter of complaint. This helps receive focus on important subject to underline. Biasanya, paragraf pertama dimulai dengan mengucapkan terima kasih dan tujuan menulis surat tersebut, atau bisa juga dengan langsung menulis tujuan dari surat komplain tersebut. Second, main paragraph. Dalam paragraf ini, kita bisa menjadikan 2 paragraf atau dijadikan 1. First, provide detail about the product that is the subject of the complaint. Include the name and type of item received, the order number, order date, and specification about the item. Berikan detail tentang produk atau barang yang dikomplain, seperti nama dan jenis barang yang diterima, nomor pesanan, tanggal pesanan, dan spesifikasi tentang barang tersebut. Next, state the issue with item or service. Provide detail as to the cause. Indicate how you would like them to resolve your problem. Provide specifics about what you're seeking. This may be due to wrong receipt, wrong packing, wrong expedition. Nyatakan masalah terhadap barang tersebut. Berikan detail penyebabnya. Tunjukkan pula bagaimana kita ingin menyelesaikannya. Apakah mengganti dengan uang atau mengganti dengan barang yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kesalahan seperti ini biasanya terjadi karena biasanya bagian admin salah mengadministrasi, seperti salah menjumlahkan atau salah terima dan salin dokumen. Yang seharusnya menerima kemudian menyalin dokumen A malah menyalin dokumen B. Bisa juga karena salah pada saat pengemasan barang atau bahkan bisa jadi salah kirim atau ekspedisi. Misalnya, JNE, JNT, pos, ekspedisi pribadi dari perusahaan salah mengirim, sehingga barang customer A dikasih kepada barang customer B, maupun sebaliknya. Third, closing paragraph. Indicate you look forward to their reply within a specific time period and provide your contact detail that they can contact you about the issue. Tunjukkan bahwa kita menantikan balasan dari mereka dalam periode tertentu, seperti cantumkan tanggal kapan barang itu akan segera kita pakai atau butuhkan, dan berikan juga detail kontak kita sehingga mereka dapat menghubungi kita segera tentang masalah tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang the useful expression use. Seperti yang dijelasin Pina tadi tentang konten ataupun isinya. Nah, di sini saya akan coba membahas lagi secara detailnya. Bisa dilihat di PDF yang sudah kami share kemarin. Yang pertama tuh opening paragraph atau paragraf pembuka. Biasanya yang pertama tuh memberikan terima kasih dulu, misalnya thank you for this fact of the goods we took the delivery of the consignment sent by you in the morning today, but to our great surprise we found altogether different clocks. However,
the brands and stuff were what we actually had ordered. Nah, jadi kalian mengucapkan terima kasih dulu karena telah mengirim barang dengan cepat, dan kami juga sudah menerima barang pada pagi hari. Nah, tapi setelah kami membukanya mungkin barangnya tidak sesuai dengan yang kita pesan gitu. Ataupun kalian bisa langsung ke tujuan menulisnya surat ini untuk apa. Seperti contoh yang B. Misal, I am writing because the wrong product has saved my house. Jadi misalnya saya menulis karena produk yang salah dikirim ke rumah saya, misalnya gitu. Kemudian selanjutnya di paragraf utama atau main paragraf, biasanya tuh isinya tuh tentang detail produknya, terus namanya apa, terus jenisnya apa, dan juga sertakan nomor pesanan ataupun dan tanggal ada pesan, tanggal ada memesan. Misalnya kayak nomor A. Misalnya kami telah memerintahkan Anda untuk 50 buah jam dinding Seiko bukan Hoseki, yang jam merek Hoseki tidak sesuai dengan nomor pesanan kami. Tuliskan nomor pesanannya berapa dan tanggal pesannya berapa gitu. Ataupun contoh-contoh lain bisa kalian lihat di yang B dan C. Kemudian tunjukkan bagaimana Anda ingin mereka menyelesaikan masalah Anda, misalnya seperti yang nomor B. Evidently wrong would have been sent, and I has caused you a great inconvenience as we have orders from Seiko clock only. Jadi misalkan jelas barang yang salah telah dikirim dan itu telah menyebabkan kami merasa tidak nyaman karena kami memiliki pesanan untuk jam Seiko saja gitu misalnya. Ataupun di kalimat yang nomor C misalnya, yang membuat saya cemas, saya belum menerima set yang saya pesan dan sebaliknya menerima set buku yang salah. Saya sangat kecewa. Untuk menyelesaikan masalah, saya akan sangat menghargai jika Anda bisa mengganti set buku yang salah dengan yang awalnya dipesan. Tolong beritahu kami segera mungkin tindakan apa yang harus Anda usulkan untuk dilakukan. Nah, kita bisa mengusulkan bagaimana sih cara penyelesaian keluarnya ataupun memberi kepada mereka supaya mereka sendiri yang menyelesaikannya. Selanjutnya tentang closing paragraph, tentang paragraf penutup. Contoh kalimatnya misalkan I would like immediate help with this. Tuliskan tanggalnya berapa, dan jangan lupa kalian menuliskan nomor teleponnya, misalnya please contact me at this address or on my phone bla bla bla, tulis nomor teleponnya. Ataupun yang pakai yang kedua, please let us know by return post when we may have the correct clocks. Jadi bisa lewat kantor pos misalkan menunggu balasannya. Atau seperti yang ketiga, I look forward you reply and a resolution to my problem and will wait until the aforementioned time before seeking help from a consumer protect agency. Dan juga jangan lupa tetap sertakan nomor kontak Anda supaya mereka bisa menghubungi Anda selanjutnya. Oke, selanjutnya ada example complaint letter of wrong goods yang dapat kalian pelajari.
Selain contoh tersebut, kalian dapat menemukan ungkapan lain yang bisa kalian gunakan untuk surat komplain ini. Bisa dari Google atau sumber lainnya. Namun, pastikan untuk membacanya dengan cermat. Sekian presentasi dari kami. Just like a miracle.